warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan sekalian, dalam kesempatan ini izinkan kami untuk mendemonstrasikan hasil dari inovasi kami yang kami beri judul reaksi spell, yang insya Allah akan dibawakan untuk membersihkan waktu, insya Allah akan dibawakan oleh tim dari kami untuk pemaparannya pada tim kami. Reaksi spell ini diawali dari permasalahan yang sering kali terjadi di sekolah kami, di mana beberapa guru kami sering kali lupa terhadap dokumen pembelajaran yang sudah terhubung di handphone. Maka dari itu kami membuat skills ini yang awal mulanya dipakai untuk merapikan sistem administrasi pembelajaran dari guru kami. Lalu merupakan sekolah Jawa Google dan tim kami yang berjumlah 11 orang dijadikan KIC untuk setiap mata pelajaran untuk setiap masing-masing mata pelajaran, di mana KIC ini membuat Google Site untuk setiap mata pelajaran tersebut. Lalu ketika kami membuat itu, ternyata merepotkan karena ada beberapa kali yang berbeda untuk setiap mata pelajaran. Maka dari situ kami membuat wadah dan beberapa mata pelajaran, di mana set ini yang awal mulanya satu-satu terpisah, ada pendidikan agama, ada pendidikan keluarga negara terpisah, lalu kami satukan dalam satu portal ini. Oke. Ya, Bapak, izin Ibu, saya lanjutkan. Jadi portal skills ini adalah wadah yang digunakan oleh Bapak dan Saudara matematika. Contohnya boleh dibuka. Di sini nantinya ada PIC, satu orang guru matematika yang memegang site ini. Yang memegang site ini, sama ada 5 guru, boleh dibuka profil pengajarnya. Nah, ini adalah profil dari pengajar guru matematika. Nanti siswa juga bisa mengakses ini. Dia tahu siapa aja guru matematikanya ada. Tadi sakit izin dan lain-lain. Boleh di-scroll itu bawah. Itu kurang lebih contohnya dari jurnal harian guru. Nah, untuk daftar siswa ada di sana, tapi karena ini data privacy setiap murid, jadi hanya bisa murid itu yang buka. Gitu. Jadi nggak bisa dibuka sembarangan. Nanti ketika klik itu nanti yang muncul adalah data sendirinya. Kalau di sini mungkin munculnya semua, tapi nanti diklik data sendiri. Proyek siswa boleh. Bisa kita lihat di sini, bisa kita akses, bisa bermakna dari siswa dan semua warga sekolah. Ini bisa juga diakses oleh orang tua, murid di rumah secara mandiri, karena mereka sudah punya akun Belajar ID, jadi mereka bisa akses ketika lupa materi, mereka bisa langsung ke sini tanpa perlu membuka YouTube untuk mencari materi atau yang lainnya. Mereka bisa akses di sini dengan membuka reaksi skills. Begitu, Bapak dan Ibu, terima kasih. Adalah PIC dan guru mapelnya masing-masing. Ya, nah di sini juga Bu, di sini juga kita ada perpustakaan digital, boleh dibuka. Di sini bukan hanya dokumentasi atau perangkat pembelajaran saja, tapi juga ada perpustakaan digital. Ini awal mulanya skills itu dari perpustakaan digital sebetulnya Bu. Kita tidak harus jadi seperti itu. Nah, kita manfaatkan saja HP atau Android yang sudah dimiliki, sebagian besar dimiliki oleh anak ketika pembelajaran jarak jauh dan tersebut. Nah, akhirnya di sekolah kami pada suatu kebijakan pada waktu itu ya, dengan suatu kebijakan untuk memanfaatkan atau menggunakan HP tersebut. Di sisi lain, termasuk dari sini. dan ditambah juga kan Pak ada pelajaran PIK juga kan. Jadi tidak sebatas HP saja. Ketika misalnya anak Bapak ada di kontak tidak boleh menggunakan HP, kami juga bisa memanfaatkan Chromebook yang kami miliki. Tergantung nanti yang mau itu sekolah dengan orang tua. Bagaimana maunya orang tua, bagaimana kondisi anak yang kondisinya. Karena saya dilihat
pihak yang meresahkan Ya, betul. bahwa umur yang menghadapi Betul. SOP-nya di sekolah, Ya. tapi tidak. Enggak nih Pak ya, apa namanya, temuan online atau offline itu tentang terkait pembelajaran atau apapun yang dilakukan di sekolah, kita lakukan dengan lebih apa ya, lebih kerjasama lah gitu dengan orang tua, sehingga orang tua tahu seperti apa proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Jadi anak-anak mendapatkan wawasan terkait bagaimana menggunakan perangkat GPSM, semuanya sudah hijau. Jadinya intinya kami menyadari Pak, jadi memang setiap perkembangan kemajuan dengan teknologi itu pasti akan ada dampak negatifnya. Cuman kami juga, kami kan di era orang pembelajar, mendidik, sambil memahami, sambil mendalami bagaimana cara menekan dampak dari negatif ini. Salah satu contohnya tadinya memang kami ketika model pembelajaran di samping bisa membantu mereka dalam proses pembelajaran mencari materi yang mereka inginkan yang tidak ada tentunya di dunia nyata tentunya. Nah itu barangkali tambahannya ya. Yaitu di wilayah Pantura Pak, yang terdiri dari 4 kecamatan. Kami kumpulkan sekolah-sekolah SMP termasuk juga SD, karena SD juga menginginkan juga sama Pak. Jadi SD juga ingin mencoba, karena memang kebetulan SD juga punya bantuan Chromebook. Dia pun ingin melihat efek manfaatnya sejauh ini. Chromebook yang ada di SD itu hanya sebatas di buku saja Pak, belum di apa-apakan. Sehingga dengan melihat mendengar kondisi katanya di SMP 1 dengan digitalisasinya memanfaatkan. Maksudnya promosi bahwa tidak semuanya ada seperti Pak Dodi khawatirkan bahwa Ciasem itu tidak begitu. Tapi pembuktiannya kan harus kami lihat. Untuk ini secara aplikasi oke. Saya melihatnya orang disuruh bayar sesuatu aja kadang-kadang orang tuanya itu eksklusif bapak ada ide. Kalau saya setuju aja, tetapi ya. Ya betul, pemanfaatan digital ini tentu ada sisi positif dari siswa. Mereka lebih terlibat langsung dengan digitalisasi karena apa? Mereka sudah asing loh dengan HP-nya sendiri di rumah, misalkan contoh yang memegang ya Bu ya. Ketika dimanfaatkan dengan menggunakan ini, informasi, pengetahuan apapun menjadi lebih luas. Ketika kita belajar, kita tetap ya tidak menyampingkan pembelajaran konvensional, kita tetap menggunakan buku. Ini yang telah memberikan masukan dan supportnya, dan saya berharap untuk inovasi kami ini bukan hanya sekedar untuk ikut seleksi, tapi kami akan berharap ingin bisa direalisasikan baik di sekolah kami maupun sekolah-sekolah lain pada umumnya, minimal itu di Kabupaten Subang. Itu harapan kami. Itu saja barangkali. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.